wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun secara daring. Ya, mudah-mudahan Anda sudah sampai di tempat tujuan masing-masing, gitu ya. Oke, walaupun Anda sekarang tidak membuka video, tapi saya percaya Anda mengikuti. Tapi nanti kalau pas saya panggil, nggak ada itu catatan tersendiri ya. Nah, itu biasanya kadang-kadang masuk, setelah itu ditinggal, gitu ya. Nah, itu percuma ya, mending nggak usah masuk, gitu ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan diskusi tentang kongruensi linier ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari kongruensi ya. Jadi kita review sejenak ya. Oke, kita masuk. Saya buat catatan aja. Nanti catatannya bisa saya share setelah kuliah ya. Ya, saya catat-catat di sini ya. Ya. Kita review sejenak tentang pengertian kongruensi kemarin ya. Tentang kongruensi. Kalau kita ingat kongruensi ya, pada pertemuan sebelumnya, kongruensi. Jadi kemarin per definisi A kongruen dengan B mod M misalnya ya, itu per definisi adalah ekuivalen dengan mengatakan bahwa M membagi A min B ya. Nah, membagi itu berarti A dikurangi B merupakan kelipatan dari M. Oleh karena itu, menurut teori Riemann ini juga ekuivalen dengan mengatakan bahwa A itu akan sama dengan B ditambah kelipatan. Ya. Nah, dengan K M untuk suatu K di Z. Ya. Atau bisa juga kemarin satu teorema lagi, bahwa A dan B mempunyai sisa yang sama kalau dibagi dengan M. Ya. Nah, itu mempunyai sisa yang sama ya. Nah, itu ada definisi, kemudian ada teorema yang ekuivalen. Itu tentang pengertian kongruensi ya. Itu akan kita pakai. Nah, kemudian tentang kongruensi linier itu apa? Kita ingat tentang persamaan linier ya. Nah, kita ingat dulu tentang persamaan linier. Nah, persamaan linier kalau Anda sudah kenal mulai SMP ya. Nah, ada yang satu variabel, dua variabel gitu ya. Nah, kalau yang satu variabel sering berbentuk ini ya. AX sama dengan B ya. Tuh. Sama linear satu variabel. Nanti yang kalau dua variabel sering dituliskan menjadi AX ditambah BY sama dengan C gitu ya. Nah, itu yang dua variabel. Yang tiga variabel, empat variabel, N variabel sering nuliskan A1, X1, A2, X2, N variabel AN, XN sama dengan B. Gitu ya. Oke, kita ingat dulu yang satu variabel dulu ya. Kalau Anda mempunyai misalkan persamaan 3X sama dengan 6. Nah, dalam mencari solusi berarti kita mencari X, ini akan ekuivalen dengan mengatakan bahwa X sama dengan 2. Ya.
Nah, dari 6 menjadi 2, itu sering kita tafsirkan kalau di dalam bilangan rasional atau real. Nah, persamaan kita, bisa persamaan linear kita, kalau di SMP, SMA itu semestanya real, gitu ya. Itu sama aja dengan dibagi dengan 3. Nah, dibagi dengan 3 atau sering juga dikatakan dikalikan dengan sepertiga. Sepertiga itu adalah inverse 3 di perkalian, ya. Jadi kalau semestanya bilangan real, asalkan di situ tidak 0 pasti mempunyai inverse, jadi selalu bisa diselesaikan, gitu ya, kalau linear satu variabel. Nah, sekarang apa itu kongruensi linear? Nah, persamaan itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau tanda sama dengannya itu kita ganti dengan kongruensi, maka kita nanti akan dapatkan yang disebut dengan kongruensi linear. Ya. Jadi apa itu kongruensi linear? Ya tinggal mengganti ini, ya. Nah, kongruensi linear yang paling sederhana dengan satu variabel terlebih dahulu, ya. Jadi kalau gitu kongruensi linear itu ya bentuk yang paling sederhana, satu variabel berbentuk AX kongruen dengan B mod N, ya ini ya. Ini adalah bentuk kongruensi yang paling sederhana, kongruensi linear, ya. Nah, kalau kita menganalogikan dengan ini tadi, ya, nah, berarti itu kan dikalikan dengan inverse, ya, kalau kita ingin mencari solusi. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan dulu kongruensi linear itu kalau A itu mempunyai inverse. Kapan A itu mempunyai inverse? Ya. Jadi pertanyaannya akan menjadi sederhana, ya, untuk menjawab kongruensi linear ini. Jadi kalau pertanyaan ini ada A garis anggota Z sehingga A garis dikalikan A kongruen dengan 1 mod M, ya, mod M, ya. Nah, ini artinya apa? Berarti pada perkalian modulo M, A itu harus punya inverse, ya, punya inverse. Saya ingatkan misalnya kalau di modulo 6, ya, tadi, ya, kita pakai modulo 6, ya. Ini contoh, ya, nanti kalau di modulo 6, kalau Anda bisa membuat tabel perkalian di modulo 6, ya, di ini aja, ya, modulo 6 perkaliannya, kalau 0 nggak saya cantumkan lah, 0 karena terlalu sederhana, 0 dikalikan 0, ya. Modulo 6 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya saya kecualikan, ya. Kalau kalikan 0 kan semua jadi 0. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2, 4, 0. Ini berapa? 2, 4, ya. 3 kali 3, 0, 3, 0, 3. 4, 2, 0, 4, 2, ya. Kemudian 5, kemudian tambah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi kalau kita lihat dalam modulo 6 di sini, yang mempunyai inverse itu hanya 2 unsur, yaitu 1 dan 5. Jadi kalau kita lihat, yang perkaliannya menghasilkan 1, yaitu yang hasilnya adalah ini, ya. Ini menghasilkan 1, ini 1, ya.
Jadi yang ada di situ cuma 1 kali 1 itu kongruen dengan 1 mod 6. Kemudian 5 kali 5 itu juga kongruen dengan 1 mod. Nah, jadi pada modulo 6 itu hanya 2 unsur yang mempunyai inverse. Nanti Anda bisa mencari lagi di sini pada modulo yang lain. Nah, di sini. Sekarang Anda bisa menduga kapan ya suatu unsur itu punya inverse pada modulo M seperti ini. Ada yang punya dugaan? Atau pernah membaca? Kapan pada modulo M itu suatu unsur punya inverse ya, perkalian? Oke. Ada yang Muhammad Ilham, gimana? Pernah? Iya, Pak. Ya. Kapan A itu punya inverse terhadap operasi kali modulo M? Nah, ini kemarin sebenarnya sudah kita singgung sewaktu membahas perkenalan dengan itu. Masih ingat? A itu punya apa? Pada kongruensi berlaku hukum konstelasi, apa syaratnya? Ilham. Ini baru bukan kemarin ya. Kita punya AB sama dengan AC. Kapan A itu boleh dihapus sehingga berakibat B sama dengan C? Nah, itu baru pekan kemarin loh ya. Nah, penghapusan di situ bisa kita artikan kan dikalikan inverse dari A. Mas Ayu Putri, gimana Mas Ayu Putri? Halo? Masih di sini Mas Ayu Putri? Tuh, gini nggak ada suaranya ini. Tidur apa pergi nih ya? Nah, itu yang saya khawatirkan tadi ya. Join, tapi orangnya nggak ada. Tuh, kan mengkhawatirkan ya. Mending nggak usah join, gitu ya. Percuma atau sama saja nggak dapat apa. Abdul Somad. Iya, Pak. Nah, masih ingat? Syaratnya kalau AB sama dengan AB kongruen dengan AC berakibat bahwa B kongruen dengan C. Apa syarat untuk A? A-nya itu Hmm. Pak. Lupa saya, Pak. Aduh, si pekan kemarin wis lupa ya. Mau menjawab boleh, Pak? Oh, silakan Ilham tadi ya. Oke, silakan. Saat FPB-nya 1. Oke, jadi modulo dan A-nya itu harus FPB-nya 1 ya. Nah, itu masih ingat kemarin ya. Nah, jadi harus direkol kembali ya pelajarannya itu. Nanti karena itu sering kita pakai lagi gitu ya pelajaran sebelumnya. Nah, jadi di sini nanti akan kita tunjukkan bahwa suatu unsur itu punya inverse jika unsur itu relatif prima dengan modulonya. Berarti nanti jika dan hanya jika A dan M itu relatif prima, ya. Nah, bagaimana buktinya? Gitu loh ya. Nah, ada yang pernah membuktikan? Tuh, mencoba membuktikan. Nah, sekarang kalau kita punya ini ya, bahwa ada A, sehingga itu kita buktikan A dan M-nya relatif prima. Jadi bukti yang searah ke sana dulu. Di sini berarti kita asumsikan ada A garis anggota Z, sehingga A garis kalikan A sama kongruen dengan 1 modulo M. Yang akan ditunjukkan bahwa A dan M itu relatif prima. Ya. Nah, sekarang dari yang diketahui ada A, nah ini A, A, A garis A kongruen dengan 1 mod M itu
artinya kan sama saja dengan apa ini? M itu membagi A garis A dikurangi 1. Ya. Atau bisa kita tulis A garis A dikurangi 1 kelipatan M. Ya. Nah, atau bisa kita tuliskan A garis A dikurangi 1 sama dengan K kali M untuk suatu K di Z. Atau dengan kata lain kesimpulan kita adalah A garis A dikurangi KM sama dengan 1. Masih ingat akibat dari teorema Besut? Ya. Jadi dua unsur itu relatif prima jika kombinasi linear ada kombinasi linear dari unsur itu yang sama dengan 1. Nah, ini kan kita punya kombinasi linear dari A dan M itu 1. Berarti bisa kita simpulkan jadi A dan M relatif prima. Oke, sekarang sebaliknya. Kalau A dan M relatif prima, apakah ada itu gitu ya? Nah, sekarang sebaliknya. Bukti sebaliknya. Sekarang misalkan A dan M relatif prima. Yang akan ditunjukkan terdapat A garis di Z sehingga A garis A kongruen dengan 1 mod M. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang dari ini, karena kita punya AM itu relatif prima, menurut akibat teorema Besut, terdapat misalnya X dan Y anggota Z, sehingga apa? Kita punya XA ditambah YM sama dengan 1, ya, teorema Besut. Nah, dari situ berarti kita punya apa? Jadi, kita punya XA dikurangi 1 itu sama dengan min YM. Atau dengan kata lain, M membagi XA dikurangi 1. Jadi artinya apa dari sini? Jadi kita punya XA kongruen dengan 1 mod M. Ya. Berarti di sini A mempunyai inverse. Inverse-nya yaitu X. Jadi kita pilih A garisnya itu sama dengan X ya. Nah, berarti, nah jadi dalam hal ini kita nanti pada kasus ini pertama ya, kalau kita punya kongruensi linier ini pada kasus A dan M-nya relatif prima, kita nanti bisa menyelesaikan seperti yang kita lakukan pada persamaan linier ini ya. Nah, jadi kasus pertama kita selesaikan. Nah, jadi untuk kongruensi linier dengan syarat A dan M-nya relatif prima. Jadi kalau kita punya AX kongruen B mod M, nah dengan syarat bahwa A dan M-nya relatif prima. Berarti kalau A dan A relatif prima, nanti kesimpulan kita di sini kalau relatif prima kan ada inverse-nya hanya ya. Di sini kesimpulannya nanti kan ada di sini ya. Ada A garis ya kalau anggota Z sehingga A garis A kongruen dengan 1 mod N. Jadi sini kita kedua ruas kita kalikan dengan A garis. Jadi A garis AX kongruen dengan A garis B mod M. Ya. Jadi ini A garis kalikan A nanti 1, berarti X kongruen dengan A garis B mod M. Jadi sini ada cuma satu solusi yang kongruen, yaitu bentuknya X itu kongruen dengan A garis. Sebagai contoh ilustrasi, ya, misalkan saya punya ini.
Ini aja. 3X dengan contohnya 3X kongruen dengan 4 mod 5. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini 3 dan 5 relatif prima ya. Nah, jadi karena 3 dan 5 relatif prima berarti 3 punya inverse. Apa inverse 3? Di sini inverse 3 itu adalah 2 ya, karena 2 kali 3 itu sama dengan 1. Nah, kongruen dengan 1. Kita lihat ya. Di sini kita punya 2 kali 3 itu kongruen dengan, sebenarnya 2 kali 3 itu kan 6. 6 itu 1 dalam modulo 5. Jadi sini kedua ruas kita kalikan dengan 2. Jadi 2 dikalikan 3X kongruen dengan 2 kali 4 modulo 5. Ini nanti 2 kali 3, 1 berarti X kongruen. Di 8 berarti 3. Gitu ya. Nah, ini berarti solusi dalam kongruensi. Ya. Kalau kita tulis dalam solusi bilangan bulat, ya, bilangan bulat berarti artinya apa ini? Berarti X itu sama dengan 3 ditambah 5K. Untuk semua K bilangan bulat. Ya. Itu bentuknya. Berarti sini solusinya banyak secara bilangan bulat, tapi semuanya itu kongruen dalam modulo 5. Jadi kalau kita anggap dalam kongruensi modulo 5, dia tunggal jawabannya itu 3 modulo 5. Tapi kalau dalam bilangan bulat ya banyak ya. Nah ini, jadi ini kalau kita tuliskan kan X ini sebenarnya kan ya 3, 8, 11, salah 5 kok, 11, 13 ya, 13, 18 dan seterusnya. Ke kiri adalah min A, min 7 gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini sebenarnya solusinya banyak ya. Tapi semuanya konkuren modulo 5. Jadi kalau kita bertemu dengan kasus pertama, yaitu kalau A dan M-nya relatif 5, selesai ya, udah menyelesaikan. Nah sekarang bagaimana kalau tidak relatif prima, gitu ya. Jadi sekarang kasusnya kita lanjutkan, kita punya AX kongruen dengan B modulo M, tapi di sini A dan M-nya tidak harus relatif prima, gitu ya. Bagaimana cara melihatnya? Ya. Nah, sebagai contoh ilustrasi, ini saya tadi coret-coret ya sebentar. Nah, misalnya nih, saya punya contohnya 4X kongruen dengan 2 mod 6. Ya. Bisa juga di sini 3X kongruen dengan 2 mod 6. Ini ilustrasinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama itu yang di atas, GCD dari 4 dan 6 itu 2 ya. Nah, berarti tidak relatif prima. Yang kedua, GCD dari 3 dan 6 itu 3, berarti juga tidak relatif prima. Jadi ini termasuk kasus yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cara melihat seperti ini? Sekarang kita lihat dulu, kalau ini kita asumsikan punya solusi, apa akibatnya? Gitu ya. Sekarang kita asumsikan AX kongruen dengan B
modulo M itu mempunyai solusi. Nah, kalau mempunyai solusi artinya terdapat X0 anggota Z sehingga apa? A X0 kongruen dengan B modulo M. Ya, ini kalau mempunyai solusi ya. Nah, dari sini berarti kita punya M membagi AX0 dikurangi B. Atau dengan kata lain, kita bisa menuliskannya AX0 dikurangi B sama dengan K kali M. Atau dengan kata lain, AX0 sama dengan B ditambah kelipatannya. Kita tulis gini aja ya. AX0 sama dengan B ditambah kelipatan dari M. Gitu ya. Atau dengan kata lain, B bisa kita tulis A X0 dikurangi K M akan sama dengan B. Ya. Nah, apa artinya ini? Berarti B merupakan kombinasi linear dari A dan M. Nah, sekarang padahal GCD itu kan membagi GCD dari A dan M itu pasti membagi A. Demikian juga GCD dari A dan M itu pasti membagi M. Akibatnya di sini GCD itu pasti membagi kombinasi linear dari A dan M. Akibatnya pada di sini bahwa GCD dari A dan B, dari A dan M harus membagi B. Jadi sifat yang kita punya di sini, kalau kongruensi linear ini mempunyai solusi, maka GCD A dan M harus membagi B. Jadi kalau saya tulis ulang, jika AX kongruen dengan B mod M mempunyai solusi, maka GCD dari A dan M harus membagi B. Nah, kalau kita baca kontraposisinya ya, berarti jika A, M, GCD-nya ini tidak membagi B, maka AX kongruen B mod M tidak mempunyai solusi. Nah, gitu ya. Jadi keterbagian GCD ke B ini akan mengontrol kongruensi linear itu punya solusi atau tidak. Coba perhatikan ini ya, dua contoh ini ya. Dua contoh. Lihat ya. Nah, dari sini yang contoh pertama, nah ini contoh pertama kita lihat GCD dari 4 dan 6 itu 2 membagi 2 ya. Kita lihat di sini ya, yang pertama sini. Nah, GCD dari 2 4 dan 6. GCD dari 4 dan 6 itu 2. Nah, 2 itu membagi 2. Nah, berarti ini ada kemungkinan ada solusi ya. Tapi yang kedua ini kita lihat. Yang kedua ini. Yang ini ya. GCD dari 3 dan 6 itu 3. 3 tidak membagi 2. Nah, berarti yang 2 ini jelas tidak mempunyai solusi ya. Nah, tidak mempunyai solusi. Ya. Jadi yang pertama mungkin ada solusinya. Yang kedua tidak mempunyai solusi, jelas-jelas tidak mempunyai solusi ya.
Baik. Nah, di sini kita pakai kalau mempunyai solusi. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Kalau yang mempunyai solusi, ya. Nah, kita teruskan syarat tadi, ya. Jadi di sini jadi kalau GCD dari A dan M tidak bagi B, pasti tidak mempunyai solusi. Nah, sekarang kasus berikutnya adalah kalau ini mempunyai solusi. Jadi selanjutnya adalah kalau sekarang A dan GCD itu membagi B, ya. Membagi B. Berarti GCD, kalau saya misalkan aja D itu sebagai GCD dari A dan M yang menulis lebih. Nah, di sini nanti bisa kita tuliskan, misalkan ya, A dibagi D, kita tuliskan sebagai A aksen. Kemudian M dibagi dengan D, kita tuliskan sebagai M aksen. B dibagi D, kita tuliskan sebagai B aksen. Jadi, dari kongruensi tadi, A kongruen B di sini, A X kongruen dengan B mod M, kan bisa kita tulis dalam bentuk tanpa mod dulu adalah kita punya AX sama dengan B ditambah K kali M untuk suatu K di Z, ya. Nah, jadi kalau semuanya kita bagi dengan D, berarti nanti akan kita peroleh baru ya penyederhanaan. A aksen X sama dengan B aksen ditambah K kali M aksen. Ya. Nah, berarti di sini berdasarkan terakhir ini kita punya apa? Berarti A aksen X kongruen dengan B aksen modulo M aksen. Dengan syarat apa? Lihat. GCD dari A aksen M aksen, kita lihat ya. A aksen itu adalah A dibagi D. M aksen itu M dibagi D. Ingat, waktu menyederhanakan pecahan dulu ya di pertemuan waktu membahas GCD, akibatnya di sini apa? A aksen dan M aksen relatif prima. Ya. Nah, ingat, membagi pecahan itu dibagi dengan GCD. Ya. Nah, jadi ini relatif prima. Nah, berarti kongruensi yang terakhir ini kita bisa menyelesaikannya dengan kaidah yang pertama tadi, dibawa ke yang relatif prima. Ya. Berarti di sini nanti kita kalikan dengan, jadi sini akhirnya kita punya A aksen mempunyai inverse kan. Nah, gitu ya. Nah, jadi inverse-nya kita sebut saja A aksen garis. Berarti kalau kedua ruas kita kalikan A aksen garis, nah, modulo M aksen. Berarti nanti di sini akan diperoleh X kongruen dengan aksen garis B aksen modulo M aksen, ya. Nah, berarti nanti ini ada solusinya. Ya. Nanti pada berapa banyak solusi yang tidak kongruen nanti kita lihat belakangan. Nah, tapi ini sekarang kita cari mempraktekkan dulu cara menyederhanakan mencari solusi dulu yang ini tadi ya, yang kemungkinan dari solusinya yang 4X kongruen dengan 2 modulo 6 ya. Di sini kita punya tadi yang 4X kita bawa ke tadi ya 4X kongruen dengan 2 modulo 6 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa GCD dari 4 dan 6 itu 2. Nah, ingat di sini tadi berarti ini akan disederhanakan dari AX kongruen dengan B M kita bawa menjadi A aksen X
kongruen dengan B aksen modulo M aksen ya. Nah, jadi di sini nanti kalau kita sederhanakan akan menjadi kita bagi dengan GCD-nya berarti 2x akan kongruen dengan 1 modulo 3. Ya kan? Ya, berarti sekarang syaratnya sudah terpenuhi seperti yang semula, yaitu 2 dan 3 relatif prima. Misalnya 2 dan 3 relatif prima. Berarti 2 punya inverse di sini terhadap modulo 3. Inverse-nya 2 apa? Ya 2 sendiri ya. 2 kali 2 itu 1. Jadi kalau kedua ruas kita kalikan dengan 2x, 2 kali 1, modulo 3. Di sini menjadi 1 ya, 2 kali 2, jadi X kongruen dengan 2 mod 3. Nah, ini berarti kalau kita tuliskan menjadi X itu sama dengan 2 ditambah 3K. Itu semua K di Z ya. Nah, sekarang dari sini berarti kita peroleh banyak X ya. Tapi nanti harus kita cek kembali soalnya dalam modulo 6. Karena jawabannya kita perlu dalam modulo 3. Jadi X yang memenuhi sebenarnya kalau kita bawa ke yang bawah itu adalah 2 sendiri masuk, 5, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kiri berarti min 1, min 4, ya. Min 6, oke, dan seterusnya. Jadi ada banyak. Nah, tapi kalau kita lihat pada modulo aslinya, yaitu pada modulo 6, ya. Pada modulo 6, ini hanya ada 2 yang tidak kongruen, yaitu 2 dan 5. Ya. Nah, pada modulo 6. Yang lainnya kongruen. Kenapa? 8 kongruen dengan 2. 11 kongruen dengan 5. Min 1 kongruen dengan 5. Min 4 kongruen dengan 2. Jadi sebenarnya solusi yang tidak kongruen itu hanya ada 2, yaitu X1 kongruen dengan 2 mod 6. Ya. Satu lagi X2 5 mod 6. Yang lain itu pasti kongruen dengan salah satu, yaitu kongruen dengan X1 atau kongruen dengan X2. Berarti di sini hanya ada 2 solusi yang tidak kongruen. Nah, kita patut menduga di sini 2, di sini tadi GCD-nya akan 2. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa? Residu lengkap. Ingat bahwa kemarin kalau pada modulo N, kita punya N residu lengkap. Jadi pada modulo D di sini penyederhanaan D, nanti ada sebanyak D. Ini ya. Jadi 2 tadi kita peroleh sebenarnya dari K-nya sama dengan 0, 5 itu K sama dengan 1. Ya, ya. Apakah itu berlaku secara umum? Kita lihat di sini tadi ya. Nah, penyederhanaan ini tadi. Jadi nanti kan pertanyaan berapa banyak. Ini contohnya kalau pada kasus ini ada 2 solusi yang. Nah, sekarang kita lihat ya pada kasus umum. Ya. Tadi ya. Kita punya tadi di sini kita sudah punya solusi ya. Solusinya dalam modulo ini. Ya, jadi kita berangkat dari yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini ya. Terakhir. Ini ya. Yang terakhir ini kita tadi sini. Nanti ada berapa banyak pertanyaannya yang tidak kongruen. Ya. Contohnya yang 4X kongruen dengan 2 modulo 6 ini tadi hanya 2 yang tidak kongruen. Yang lainnya adalah kongruen dengan salah satu di antara. Ya. Kita tadi punya dari AX ya. Jadi kalau kita tadi berangkat dari tadi ya, kita tadi sudah bisa mencari solusinya kalau dari
AX kongruen dengan B modulo M. Jadi tadi kan kalau di sini tadi GCD-nya D itu adalah tadi apa? GCD dari A dan M. Kemudian tadi A aksen itu adalah sebenarnya A dibagi D. Kemudian M aksen itu adalah M dibagi D. Kemudian B aksen tadi adalah B dibagi D. Dengan catatan tadi kan D membagi B ya. Jadi ini tadi kan kita ubah menjadi bentuk A aksen X kongruen dengan B aksen modulo M aksen ya. Jadi tadi solusinya kan berbentuknya X sama kongruen dengan A aksen garis B aksen modulo M aksen. Itu bayangannya terakhir ini tadi ya yang kita peroleh ya. Ini yaitu X kongruen dengan 2 modulo 3 ya. Jadi A aksen inverse, ini B aksen, ini M aksen ya. Nah, kalau ini supaya gampang saya misalkan saja X0 ya. Jadi sini tadi kan solusinya ya kalau X0-nya itu saya anggap adalah aksen garis B aksen. Berarti nanti kan kita tulis X itu kongruen dengan X0 modulo M aksen ya. Berarti sini bisa tulis X sama dengan X0 ditambah ya T M aksen ya. Nah, kita akan melihat kapan dua solusi ini akan kongruen gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya X1 itu sama dengan X0 ditambah T1 M aksen. Atau X2-nya adalah X0 ditambah T2 M aksen. Nah ini kan bisa kita tulis M aksen tadi, ini X0 ditambah M aksen tadi kan M dibagi D. Ya, saya letakkan di depan aja M dibagi D, T1, X0, M dibagi D, T2. Nah sekarang, kalau ini kongruen, kalau X1 kongruen dengan X2, artinya apa? Berarti X0 M. Ya. Ini kan harus dikembalikan ke dalam modulo aslinya soalnya ya. X0 ditambah M per D, T1 kongruen dengan X0 M per D, T2. Tahu di sini X0-nya bisa disederhanakan ya, di 2-nya dikurangi X0, jadi M per D, T1 kongruen dengan M per D, T2. Nah, kita lihat bahwa M per D membagi M. Ya. Nah, akibatnya apa? Karena ini kongruen modulonya. Ini modulo M. Nah, ingat di sifat pada ini, kalau suatu bilangan bagi modulonya, berarti di sini akan T1 akan tetap kongruen dengan T2. Ya. Ingat ya. Mari. Di sini berarti M per D membagi M. Ya. Akibatnya di sini nanti berarti T1 kongruen dengan T2 modulo M. Ya. Nah, di sini T1 dan T2-nya bergerak sebanyak berapa? Ya. Nah, ini akan berbeda kalau sebanyak D, ya toh? Nah, nanti kalau akan berbeda, ya. Jadi nanti solusinya akan berbentuk ya, X yang berbeda ya, yang tidak kongruen, berarti solusi yang tidak kongruen nah, nanti akan berbentuk ya, X itu akan X0 ditambah bentuknya tadi adalah ini ya. Nah, M per
ya, M per D T. Nah, T-nya bergerak 0, 1, sampai di min 1. Ini adalah residu lengkap yang paling gampang kita lihat ya. Sebenarnya di situ adalah yang penting T-nya adalah residu lengkap. Nggak harus 0 sampai di min 1, tapi itu residu lengkap yang paling gampang dicari ya. Sebanyak itu ya. Jadi di sini tadi kita praktekkan. Jadi di sini solusinya ini tadi ya. Nah, contohnya ini. Ya. X0 tadi kan diperoleh dari ini ya. Jadi dari 2, ini nanti 2 ditambah dengan kelipatannya. Ya. Contohnya yang tadi itu tadi ya. Jadi yang tadi itu tambah 2 per 6 per 2, mulai T-nya 0 dan 1 ya. Ganteng ya. Itu cara mencari banyaknya solusi. Berarti nanti pasti banyaknya solusi yang tidak kongruen itu sebanyak D, yaitu ini bergerak ya. Ya, D. Nanti bisa dipraktikkan. Di cara mencari X0-nya, X0 itu adalah solusi dari yang bentuk relatif primanya gitu ya. Tapi tanpa melihat ini, kita langsung praktek ini juga bisa. Jadi melihat yang di sini tadi ya, ini tadi, berarti yang tidak, kita pilih 2 unsur yang tidak kongruen. Ya, kita ambil 2, ya, 2 ini. Ya, itu tidak harus 2 dan 5, boleh juga 2 dengan 11, ya. Tapi jangan 2 dengan 8, kalau dengan 28 kan kongruen gitu ya. Boleh juga jawabannya dengan 2 dan 11. Atau min 1 dengan 2, gitu juga boleh ya. Itu adalah residu lengkap ini. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi kita nanti bisa menyelesaikan bentuk-bentuk kongruensi linier ya. Paling yang terlebih dahulu. Nanti kalau 2 variabel, 3 variabel nanti memperumum saja. Nah, sekarang kalau kita punya, nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalau punya kongruensinya itu simultan, ya. Jadi kalau kita punya kongruensi, ada solusinya, selalu bisa kita ubah menjadi X kongruen berapa, ya. Jadi sekarang pertanyaannya secara lebih lanjut, kita punya kongruensi begini, ya. X itu kongruen dengan B1 mod M1. Kemudian kongruen dengan B2 mod. Permisi Pak. Oke. Share screen-nya hilang. Hilang. Oh, Iya. itu. Share screen-nya hilang. Oh, ini yang satunya putus sambungannya ya. Sekarang kita lanjutkan kalau kita punya bentuk simultan ya. Pada dasarnya kalau suatu bentuk kongruensi linear tadi AX kongruen dengan B modul M, itu selalu bisa diubah menjadi X kongruen dengan sesuatu modulo M ya. Jadi sekarang saya punya simultan yang dalam bentuk jadi begini. Jadi yang pertama X kongruen dengan B1 modulo M1. Yang kedua X kongruen dengan B2 modulo M2. Dan seterusnya nanti sampai X kongruen dengan B3 modulo BN ya. Ini BN modulo MN ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Tapi dengan syarat bahwa di sini M1, M2 sampai MN itu relatif parameteris. Jadi M1, M2. Nanti apa gunanya itu nanti kita lihat pada prosesnya ya. N itu relatif prima. Nah, kita coba dulu kasus yang sederhana dulu. Nah, misalkan saya punya ini X kongruen dengan 3
modulo 4. Kemudian X kongruen dengan yang 4 ini 5. Misalnya 2 modulo 5 ya. Nah, di situ 4 dan 5 relatif prima. Nanti coba lihat kegunaannya apa modulnya itu relatif prima ya. Nah, sekarang ini kalau kita ikuti prosedur sederhana, ini seperti kita punya dua persamaan gitu ya. Kalau di persamaan ini dua kongruensi. Salah satu yang bisa kita gunakan kalau di persamaan itu adalah dengan substitusi. Makanya di sini dari persamaan kongruensi yang pertama kita ubah dulu ke dalam tanpa kongruen ya. Jadi disubstitusi dulu. Jadi dari yang pertama ini kita bisa ubah menjadi X itu sama dengan 3 ditambah 4K ya. Ini terdapat K sesuatu ya. Nah, kemudian ini kan artinya sama dengan ini ya. X sama dengan 3 ditambah kelipatan dari 4. Nah, kemudian kalau ini kita substitusikan ke dalam persamaan kedua, berarti X-nya kita ganti 3 ditambah 4K kongruen dengan 2 mod 5. Nah, sekarang tahu kegunaannya kenapa harus nanti ya harus relatif prima. Karena di sini ada 4K, di sini ada modulo 5. Tadi ada kalau relatif prima pasti ada solusinya gitu ya. Nah, itu yang penting. Jadi ini kalau disederhanakan kan jadi 4K kongruen ini dikurangi 3 min 1 modulo 5. Dan sini 4K kongruen dengan 4 ya modulo min 1 kan 4. Nah, ini ya. Jadi kenapa syarat modulo yang pertama dan yang kedua relatif prima? Ini kan yang pertama tadi akan menjadi koefisiennya yang ini. Yang kedua menjadi modulonya ya. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa sekarang 4 dan 5 relatif prima, berarti 4 mempunyai inverse. Inverse-nya 4 pada modulo 5 ya 4. Karena 4 kali 4, 16, itu 1 modulo 5 ya. Berarti kita kalikan 4. 4 kali 4. Ya. Nah, berarti ini akan apa? Ya. Ini tadi. Berarti di sini kita lihat ini K akan kongruen dengan 1 mod 5. Atau dengan kata lain, K akan sama dengan 1 ditambah 5T. Gitu ya. Nah, sekarang untuk memperoleh solusi semula dalam X, kita substitusikan kembali. Tadi X itu sama dengan 3 ditambah 4K. Ya. X tadi sama dengan 3 ditambah 4K. Ya toh? Nah, ini. Nah, berarti kita ganti 3 ditambah 4 kali 1 plus 5. Ya. T. Ini nanti T-nya, ini tadi itu semua T di Z ya. Karena ini kan bergerak sembarang. Nah, jadi di sini akan kita peroleh X akan sama dengan 3 ditambah 4, 7 ditambah 20 T. Nah, itu berarti solusinya ini. Jadi X sama dengan 7 ditambah 20 T atau kongruen dengan 7 modulo 20. Nah, ingat di sini 20 bisa kita peroleh dari sebenarnya 4 kali 5 ya terakhir ya. Nanti 7-nya apa? Ya itu diperoleh dari sini tadi ya. 4 kali 1. Nah, ini kalau 2. Kalau 3 ya tinggal substitusi aja gitu ya. Substitusi gitu ya. Jadi kalau 3 dari sini dimisalkan lagi, dan nanti sampai terakhir dicari solusi dikembalikan.
saya beri ilustrasi ya, kalau 3 ya, hanya X kongruen hanya 3 mod 5 X kongruen dengan 2 mod 4 naik. Jadi sebenarnya yang pertama 45 dengan 607 yang 457. Dimulai dari yang bawah aja. 457. Di sini aja ya ganti 4. 4, yang ini 5. Yang ini X kongruen dengan misalnya 3 4 ya. 4 mod 7 ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi menurut yang pertama ya. Yang pertama itu bisa kita misalkan X itu sama dengan 3 ditambah 4 ya. Kemudian ini disubstitusikan ke yang kedua. Jadi akan diperoleh 3 ditambah 4K kongruen dengan 2 mod 5. Atau di sini kita peroleh 4K kongruen dengan min 1 mod 5 atau 4K kongruen dengan 4 mod 5 berarti kalikan 4K kongruen dengan 1 mod 5. Nah, dari sini berarti K bisa dimisalkan lagi. Jadi K itu berbentuk sama dengan 1 ditambah 5T. Nah, berarti itu disebutkan ke persamaan yang ke kongruensi yang ketiga. Yang ketiga ini tadi ya. Jadi, sorry, salah. Ke atas dulu ya. Oh, harus yang ke atas ya, dari terakhir ke atas ini kebalik ya. Jadi harusnya ini ke sini dulu, setelah ketemu baru dimasukkan ya. Dari sini ke sini. Harus beli X dulu ya. Ya nggak apa-apa, ini dimasukkan, nah ketemu X baru dimasukkan ke yang ketiga gitu ya, seri. Ini tadi kalau sudah ketemu X baru dimasukkan ke yang ketiga ya, sorry. Ini tadi dari sini dimasukkan apa? Kayaknya T. Nah, itu dimasukkan X baru dimasukkan ke yang ketiga. Jadi kalau diperoleh X-nya, ya, X-nya tadi berarti tadi kan 3 ditambah 4K. Nah, berarti akan sama dengan 3 ditambah 4, 1 tambah 5T. Berarti 7 ditambah 20T. Nah, baru disubstitusikan ke yang ketiga. Yang ketiga tadi kita punya X kongruen dengan 4 mod 7. Nah, berarti 7 ditambah 20T akan kongruen 20T ya.
kongruen dengan 4 mod 7. Atau 20T kongruen dengan min 3 mod 7 ya. Nah, atau 20T kongruen dengan 4 ya. Nah, 20T ini bisa saudarakan ya dalam mod 7, sorry. Ini tadi mesti 6 ya, 6T 4 ya, karena dalam modulo 7 ya. Nah, di sini kita punya relatif prima 6 dan 7, berarti nah ini kan makanya ini 20 dengan 7 relatif prima perkalian tadi, itu yang pentingnya kenapa tadi relatif prima. Sekarang inverse dari 6 kalau pada modulo 7. 6 kali 6 36 ya, 6 sendiri juga, 6 kali 6 36 dalam modulo 7 1 ya. 6 kalikan 6 6T 6 kali 4 ya. Terus ini T kongruen dengan ini berapa? 6 kali 24 itu 3 ya, ke modulo 7 ya. Jadi T-nya menjadi akan sama dengan 3 ditambah 7S misalnya. Nah, berarti dikembalikan lagi X-nya, ST-nya diganti. Berarti X-nya nanti terakhir adalah 7 ditambah 20T. Nah, T-nya diganti dengan 3 ditambah 7S. Jadi akan jadi ini 67 ditambah 140S. Nah, ini arti ya. Jadi 140 ini adalah hasil perkalian dari modulunya ya. 7, 5, 4 ya. Nah, itu. Nah, itu nanti makanya kalau di dalam buku nanti memperumum hasil ini dalam teorema sisa Cina ya. Itu nanti silakan dibaca selanjutnya. Jadi kalau di buku nanti solusinya mesti perkalian dari modulo ya, teorema sisa Cina. Nanti depannya itu sebenarnya dibuat dari sini. Nah, nanti dari bukti. Ya kalau kita pakai teorema langsung ketemu jawabannya gitu aja. Tapi tanpa harus tahu teorema sisa Cina, kita juga bisa menyelesaikan dengan cara substitusi ya. Nah, itu sebenarnya memperumum dari hasil tadi. Tapi Anda tanpa harus tahu teorema sisa Cina juga bisa menyelesaikan dengan cara substitusi tadi ya. Yaitu teorema sisa Cina itu untuk membakukan. Nah, ini ya, tuh, ini ya. Jadi kalau kita punya ini simultan modulo M1, M2 sampai MR. Nah, ini M1, M2 itu pairwise relatif prime. Maka solusi terakhirnya nanti adalah ini. Dia hanya mengatakan punya solusi. Ya. Bagaimana cara mencarinya nanti ada di dalam bukti. Ya. Cara mencarinya ya sama dengan tadi, cuma itu tadi diperumum ke dalam bentuk R. Ya. Tapi saya jamin kalau Anda bisa prosedur tadi, tanpa harus tahu teorema sisa Cina, itu bisa memperoleh jawabannya. Ya. Dan contohnya ini coba bandingkan ini langsung dengan menggunakan teorema sisa Cina, terus nanti ini Anda selesaikan dengan prosedur substitusi tadi. Hasilnya saya jamin sama. Ya. Oke, ya cuma nanti dengan teorema jadi lebih cepat gitu aja ya. Jadi tugas Anda adalah membaca ini teorema sisa Cina. Kalau nanti ketemu soal, ya boleh Anda pakai teorema, boleh tidak pun juga boleh ya. Oke. Ya, tuh. Akhirnya. Ya, teorema sisa Cina opsional ya, tidak tahu pun harus bisa menyelesaikan. Baik, ada yang perlu disampaikan?
Ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah kita begini. Di sini harapannya nanti kalau ketemu kongruensi linear paling tidak yang bentuk sederhana ini Anda bisa menyelesaikan. Nanti kalau diperumum menjadi dua variabel saya kira analog ya, nanti bisa dilihat berikutnya. Oke, nanti ini catatan akan saya simpan dan saya sematkan di nanti linknya akan saya cantumkan di si kejar ya, di bawahnya link untuk Google Meet ya, nanti setelah ini akan saya biar Anda nanti bisa mendownload ini ya lewat si kejar. Nanti saya simpan dalam bentuk PDF catatan ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Belum ada, Pak. Ya, belum ada. Nanti silakan didalami kembali ya, dibaca bukunya. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama, ya seperti tadi ya, pengertian-pengertian kongruensi, itu saja nanti lupa, nanti ya, apalagi kalau sudah dipakai lebih jauh, bisa tambah hilang. Ya. Baik, Pak. Ya, oke, saya kira cukup. Ya, waktunya sudah lebih. Terima kasih atas perhatian. Ya, walaupun kita bertemunya daring, tapi Pak Eri berusaha ya menyampaikan dengan maksimal. Soalnya ini menggantikan papan tulis ya di sini tadi. Kalau Anda menyimak, saya kira juga sudah ada yang nyantol. Nanti bisa diulangi lagi dengan membaca coretan ini. Nanti saya upload di Google Drive. Nanti linknya saya sematkan di kejar. Dan nanti juga bisa didampingi dengan membaca bukunya lagi, gitu ya. Oke, mudah-mudahan masih tetap semangat dan masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 18 ya. Ya, nanti kalau daring ya daring, kalau luring. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.